Dengan kehadiran para ulama-ulama kita, para sesepuh-sesepuh kita, seluruh jajaran ketua takmir, ketua musalla yang hadir pada malam yang penuh dengan berkah ini, terkhusus kepada panjenenganipun Al-Ustadz Al-Fadil Abah Rafiq, Al-Ustadz Al-Fadil Abah Hasan, Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Fauzi Abah Fauzi, dan semua tamu undangan yang memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah menjadi asbab turunnya rahmat untuk kita semuanya, dan adanya pembacaan sholawat serta pembacaan maulid. Insyaallah kawasan kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saya katakan acara semacam ini adalah mesin pencuci dosa. Setuju? Acara pembacaan maulid, acara sholawat bersama, ini mungkin bisa kita artikan dengan istilah pencuci, mesin pencuci dosa, mesin pencuci kesalahan, mesin pencuci daripada kemaksiatan. Dari ini keterangan, dulu ada seseorang di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika, fakam aj'alu laka min salati." Ya Rasulullah, aku ini orang yang paling senang baca sholawat. Bahasanya ukthirus sholah. Hari-hariku aku gunakan untuk membaca sholawat. Ayo, tambah dua, tambah mantap. Bismillah. Inni ukthirus salata alaika, aku selalu membaca sholawat, gemar membaca sholawat. Fakam aj'alu laka min salat, berapa kira-kira aku gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Masyikta, kata Rasulullah, bebas, terserah kamu. Sahabat tersebut mengatakan, thulus ya Rasulullah, sepertiga dari waktuku aku gunakan untuk sholawat. Rasulullah menjawab, fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu bisa menambahi sepertiga, maka lebih utama daripada sebelumnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kemudian orang tersebut kembali ke rumah, memperbanyak lagi sholawat, terus menerus membaca sholawat. Besoknya lagi datang, ya Rasulullah, kulo sampun sholawat sepertiga. Apa kata Rasulullah? Jikalau kamu bisa menambahi lagi, maka lebih afdal. Apa kata sahabat? Kalau gitu saya akan bersolawat 2/3. Kata Rasulullah, fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu bisa seperti itu, hal yang semacam itu lebih baik. Ulang lagi solawat 2/3 boro. Yang pertama sepertiga, yang ini 2/3. Setelah solawat demi solawat, lantunan solawat demi solawat, lalu merasa nyaman, merasa tenang, merasa tumakninah, hajatnya dipermudah oleh Allah Ta'ala. Sowan malih datang Rasulullah, ya Rasulullah, sampun kula pun solawat 2/3. Kata Rasulullah, kalau kamu bisa menambahi lagi maka lebih baik. Orang tersebut mengatakan, kalau gitu semua waktuku aku gunakan untuk baca sholawat ya Rasulullah. Apa jaminannya? Ini, monggo diperhatikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, nggak fokus ya, nggak usah mikirkan kentongannya, sudah selesai. Ini sudah 2 kali saya ini.
Kemarin di GKA, sekarang di An-Nur. Ya, mubaligh itu hukumnya kayak khatib. Jadi lebih afdal terlambat. Tapi nih kok ini aku besok harus datang awal waktu. Oke. Mudah-mudahan tambah berkah, Masya Allah. Oke. La ilaha illallah. GKA sudah, ini yang kedua. Mudah-mudahan rezekinya ditambahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begipun tidak om. Jaminannya ini kata Rasulullah. Idzan yukfa laka hammuk wa yughfar laka dzambuk. Nih dalil kula kenapa saya katakan majelis semacam ini pencuci dosa. Nih, kula mboten ngarang, Pak. Mboten ngawur niki, sesuai dengan hadisnya. Idzan yukfa laka hammuk. Kalau begitu, artinya kalau kamu waktu di dunia kamu gunakan terus untuk bersolawat, pertama yukfa laka hammuk, kesusahan urusan dunia akan dihilangkan oleh Allah. Yang pertama, ham itu segala sesuatu yang meresahkan, urusan ekonomi, urusan kerja, urusan bisnis, urusan yang ada kaitannya tentang urusan dunia akan mudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada membaca sholawat. Yukfa laka hammuk. Monggo dicoba. Rasulullah enggak pernah bohong, enggak pernah khianah. Kalau kalian jenengan dengan soklin atau soklin, sabun pencuci, sing gemar soklin tapi napa ringsung terserah, nggih. Mengatakan ini sabun istimewa. Kenapa? Bisa membersihkan noda-noda yang berkarat di baju. Itu buatan manusia. Mungkin iya, mungkin enggak. Tinggal kotoran ini bandel mungkin 1 kilo ya orang arah. Ini buatan Allah. Sholawat ini buatan Allah, bukan buatan pabrik atau perusahaan, hadirin. Langsung buatan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lihat nih, di kota Lebanon, cerita saya selalu keluar dari Gresik. Nek di Gresik jenengan ngertos dhewe. Mosok di GKB kan mboten ngaji. Di Lebanon itu ada perayaan maulid semacam ini. Biasanya bahkan di kota-kota Arab sendiri, itu saya lihat sendiri, itu memainkan pistol senapan. Saking meriahnya, ngeten iki teng mriko pakai bedel, Pak. Dor ngoten. Saya melihat sendiri. Niku acara maulid, nggih, cara merayakan selain maulidan ngeten iki kemudian apa? Napa? Pakai senjata. Napa niku? Nggih. Memainkan pistol ditujukan ke arah. Nah, atas izin Allah Ta'ala ada 1 pistol mengenai sasaran. Kena 1 perempuan Nasrani. Akhirnya tembus di kepalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Seru. Ini baru di dunia, belum di akhirat nih, Pak. Serunya Rasulullah ini di dunia kelihatan. Masya Allah, saya tadi ngomong kali Abah Rafiq. Ini lama-kelamaan Gresik koyok Yaman. Tiap malam maulid. Tiap pagi maulid. Sore maulid, persis Yaman. Dulu saya sangat rindu dengan Yaman. Kita saiki Masya Allah terlampiaskan rinduku di daerah Gresik, GKP, Masya Allah. Mudah-mudahan tambah berkah, amin. Mak sing khawatir Ustaz tambah gemuk. Makan terus ini, mudah-mudahan berkah insya Allah. Akhirnya 1 pistol itu mengenai, ini yang cerita guru saya, mengenai kepalanya perempuan Nasrani. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi orang tuanya marah kepada kaum muslimin. Saking nemennya ini pistol, maaf, isinya peluru mengenai kepada kepala, sampai semua dokter angkat tangan. Finish terakhir, sebentar lagi akan meninggal dunia. Dimasukkan ke kamar secara khusus.
tinggal nunggu waktu berapa menit, berapa hari, berapa jam, malam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, datang ibunya dengan mengatakan, "Ya Muhammad, hei Muhammad, ini sebab kamu." Namanya non muslim. Sekarang siapa yang tanggung jawab ini? Fulanah ini memanggil dengan kata-kata ya Muhammad, dengan panggilan tidak diiringi dengan iman dan takwa, tidak diiringi dengan keyakinan yang tulus. Tapi Rasulullah tidak akan pernah menyengsarakan kepada setiap orang yang memanggil namanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, mada sana'at li binti hadhil ummah. Apa yang dikerjakan fulan bin fulan itu wahai Muhammad. Sambil setelah mengatakan hal semacam itu, mendatangi kamarnya putrinya. Dilihat putrinya sudah duduk. Mengatakan, "Ibu, ibu tolong tutup pintu, tutup jendela. Ibu tolong tutup pintu, tutup jendela, ibu." "Ada apa anakku?" "Barusan tadi ada sosok manusia yang ganteng, yang bagus, wajahnya tampan, baunya seger, mengusap kepalaku, seketika itu sembuh. Dan dicek seperti tidak kena apa-apa." Masyaallah hadirin. Cerita ini saya ambil dari guru-guru saya untuk bisa memantapkan kepada kita, ini perempuan Nasrani, dan yang kena itu adalah perempuan Nasrani. Dalam hajatnya yang begitu mendesak, Rasulullah datang untuk menolongnya. Apakah mustahil bagi Rasulullah datang di majlis kita Musholla An-Nur untuk membawa hajat-hajat kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yakin 100% Rasulullah hadir saat mahallul qiyam, sehingga Rasulullah menatap muka-muka kita, dan insya Allah yakin setelah keluar dari majlis Rasulullah urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Idzan yukfa hammuk. Kalau kita sering-sering sholawatan, kalau kita sering-sering bertawassul kepada Rasulullah, maka kesusahan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yughfar laka dzambuk. Dan jikalau kamu terus semacam ini, khususnya di bulan Rabiul Awal, ketika ada acara Maulid, jenengan usahakan bisa hadir, maka dosa-dosa jenengan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti selesai urusan dunia, urusan akhirat. Kalau ulangi malih, niki guru kula Habib Umar nerangkan ngeten. Berarti selesai. Sudah selesai. Urusan dunia sudah mudah, urusan akhirat mudah. Urusan dunia karena ngurusin hal-hal duniawi, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Dan urusan akhirat tentang dosa yang menghambat orang kenapa lama di padang mahsyar bertahun-tahun, dosa dan kesalahan. Kenapa mendetil hisabnya? Karena dosa dan kesalahan, dan berkat sholawat dosa kita dihabiskan oleh Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan ma'syaral hadirin rahimakumullah, bukan hanya satu cerita ini. Saya sering banyak sekali membawa cerita-cerita di mana-mana. Agar apa? Agar diri kita mantap bahwa kita datang semacam ini, kaki kita tidak tersia-sia, waktu kita tidak tersia-sia, umur kita tidak tersia-sia, dan apa yang kita keluarkan tidak tersia-sia, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seekor serigala, cerita lagi nih, setuju? Sampai subuh. Jenengan tenang mawon sambil mendengarkan, monggo diunjuk, monggo diminum, saya kodok nanti, monggo. Hah? Mohon nggih, masyaallah. Niki wayahe pelebaran musala nih. Nggih, mudah-mudahan berkah sholawat niki lho. Hah? Berkah para kiai-kiai yang datang insyaallah. Lebar insyaallah napa ke atas. Nggih dipikirake monggo. Pun seekor serigala
Begini kitab sirah niku nyuri satu domba milik pengembala di zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah itu serigala lari dikejar oleh pengembala. Pemiliknya mengejar, dapat kemudian dirampas. Seketika itu serigala ngomong pakai bahasa Arab. Ngomong apa? Bahasa Arab. Jadi gak perlu belajar di pondok, langsung bisa bahasa Arab. Barokah ya Rasulullah. Diterjemahkan, ndak iki mono rezeki sangka Allah, kenapa mbok pek maneh katanya. Iki mono rezeki, hadza rizqun saqahullah ilayya wa limadza raddatta minni. Ini mono rezeki yang didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada aku, kata serigala. Kenapa kamu ngambil lagi? Kata pengembala kambing ngomong, "Loh, serigala bahasa Araban." Serigala napa? Ajib. Serigala ngomong, "Hei fulan, ada yang lebih ajib." Apa itu? Tuh Muhammad di Madinah. Allahumma sholli alaihi. Kok meretos sih? Loh, arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terutusnya Rasulullah bukan hanya malaikat tok yang tahu, bukan hanya kalangan jin saja yang tahu, bukan hanya kalangan para nabi dan para rasul, bahkan jenis hayawan semuanya tahu bahwa khatamun nabiyyin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seekor serigala mengatakan, "Hei pengembala kambing, ada yang lebih ajib daripada saya." Apa itu? Tuh, di Madinah ada laki-laki namanya Muhammad diutus. Ayo, Islam. Cepet-cepet datang ke sana, masuk Islam. Kata pengembala kambing, ini batinmu pengen tekno wedhusku toh? Kata serigala, "Enggak, sudah, kamu datang, aku yang jaga kambingmu." Ya iki Pak, serigala jaga kambing iki Pak. Ini kita ini. Loh nggih. Sudah kamu datang, kamu enggak usah pening susah. Ya, kambing kamu kambing kamu, domba kamu aman, saya yang jaga. Subhanallah, serigala jaga kambing, barokah Nabi Muhammad. Udah berangkat. Loh. Setelah selesai berangkat masuk Islam, balik-balik, subhanallah, domba ini utuh, serigalanya yang jaga. Nek wong saiki entek digoroki kabeh entek ludes. Saking senenge si pengembala kambing, disembelih ke satu domba disajikan oleh serigala. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, barokah Rasulullah, nggih. Barokah Nabi Muhammad bukan hanya untuk manusia saja, bahkan banyak sekali hayawan-hayawan yang merasakan keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita lebih mantap, lebih yakin, lebih mantap dan lebih yakin apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa syariat adalah pintu untuk mencari keberkahan dunia dan di akhirat. Kita enggak menyaksikan mukjizat semacam ini, walau hanya mendengarkan. Betul. Kita tidak secara langsung berhadap muka dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah dengan para sahabat, mukjizat demi mukjizat. Tapi Rasulullah mendatangkan kepada kita syariat tidak kalah pentingnya dan tidak kalah jauhnya. Rasulullah mendatangkan syariat kepada kita pentingnya kita untuk memakmurkan rumah Allah dengan sholat berjamaah, dengan mengadakan pengajian dan zikir serta sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada kita acara semacam ini pentingnya untuk kumpul bareng-bareng, yang dimana jikalau ada perkumpulan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya yang datang tanpa ada hajat, hanya mampir tok, Allah akan membagi pukul rata, sama rata, yang depan, yang tengah, yang belakang, bahkan yang pinggir sandal, semuanya akan dipukul rata, akan mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, kalau kita mau mengkiaskan para rawuh, Allahumma sholli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Seseorang seandainya ingin
mengamalkan suatu amalan berupa wiridan tertentu. Yo, sholawatan 1000 kali. Kapan bacaan jenengan, Pak? Badai bacaan apa mboten? Dewean. 1000 lho, Pak. Banyak loh. Ada trik mudah. Masuk majlis semacam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuklah majlis semacam ini. Masya Allah. Masuklah majlis semacam ini. Dengan banyaknya bilangan yang hadir, dengan acara sholawatan ini sudah menempati tempatnya wiridan kita. Subhanallah. Sekali membaca, barang-barang ikut membaca. Sekali, 2 kali, 3 kali, tinggal mengalihkan, Pak. Rutinan kita yang tadinya mau kita baca sendiri, barokah bersama-sama, sudah diangkat hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, kakeknya guru kami Al-Habib Umar, abahnya Habib Muhammad, kakeknya Habib Salim, mengatakan kepada kita, ada beberapa amalan, jikalau dilazimkan, diistiqomahkan, insyaallah hajat dunia, hajat akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Di antaranya 1. Napa? Membaca sholawat. Ping pinten 1000 kali. Bebas sholawatnya. Lebih-lebih sholawat al-munjiyah. Salat apa, Pak? Al-munjiyah. Kalau dilazimkan, diistiqomahkan, khususnya sholawat munjiyah, insya Allah hajat dunia, hajat akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Maka paling indahnya kalau saat ini dibaca bareng-bareng. Dibaca apa? Bareng-bareng. Dikerjakan bersama-sama. Maka lebih mudah, lebih praktis, dan lebih qabul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat munjiyah atau sholawat-sholawat yang lainnya. Ini yang pertama. Kata kakeknya Habib Umar, namanya Habib Salim. Yang kedua yaitu membaca ya latifu ya latif ya latifu ya, wahai zat yang lembut, lembutkanlah hatiku, lembutkanlah fuadku, lembutkanlah sanubariku. Berapa kali? 6000 kali. Lumayan akeh, Pak. 6000. Nggih, nek jenengan piyambakan nggih rada ngeluh, Pak. Tapi ini dibaca bareng-bareng seperti acara istighosahan, seperti acara hauliyah, maka dengan mudah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, baca surat Yasin. Enteng Ustaz, ping 41. Nah iki, akhirnya tok Yasin tok Ustaz, gak ono pingi, Bu. Ping 41. Lho carane undangan tonggo ping 41 selesai. Napa anak pondok jangan undang selesai. Siap dijadwal insyaallah. Tapi setelah liburan, 41 Yasin jenengan waos. Hajat jenengan akan dikabulkan dunia dan akhirat. Boleh dibaca sendirian, lebih afdal, lebih baik dibaca secara bersama-sama. Yang terakhir, sergepo tawasul dateng makame para wali. Tenggerse wonten Mbah Sunan Giri, wonten Mbah Maulana Malik Ibrahim, wonten Habib Abu Bakar Kutub. Jenengan manfaatkan sowan dateng beliau-beliau, ngaturake hajat supados dibawa di hadapan Allah, karena mereka orang-orang yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa amalan insyaallah sebagai oleh-oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Latif dibaca berapa kali tadi? 6000. Ya Latifnya gampang, 6000 niki. Yang kedua inggih menika membaca sholawat bebas, lebih-lebih sholawat napa? Al-munjiyah. Ya nggih 1000 kali. Yang ketiga inggih menika membaca surat Yasin, gampang suratnya, kalinya kali berapa? 41. Dan yang terakhir, monggo manfaatkan sering-sering ziarah, datang makami para aulia, para wali-walinya Allah Ta'ala. Insyaallah hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita pentingnya membaca sholawat. Di zaman dahulu
ada seorang soleh punya tetangga ahli maksiat. Li jarun musrifun alal ma'asi. Aku ini punya tangga mungkin nemen eleke, suka melakukan kemaksiatan. Ketika meninggal dunia, saya mimpi, dalam mimpi saya lihat dia berada di surga. Berada di surga. Lalu aku bertanya, "Hei fulan dun, itu kan kamu fulan?" "Iya." "Yang ahli maksiat?" "Iya." "Yang ahli melakukan kriminal?" "Iya, betul." "Lah kok bisa dalam surga? Apa penyebabnya?" Gini alasannya. Aku pernah berjalan-jalan, lalu ada majelis taklim, saya masuk di dalamnya. Pas bertepatan di dalam majelis taklim tersebut, ada seorang syekh mengatakan, barang siapa yang mengeraskan membaca sholawat, maka akan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Seketika itu aku dengar, langsung aku mengatakan, Sallu ala Nabi Muhammad. Seketika orang semuanya itu ikut bersolawat. Sebab itu tok. Sebab apa? Itu tok. Sebab satu kejadian. Loh, ini loh hebatnya solawat. Sebab satu kejadian, satu majelis taklim tok. Pas bertepatan saat itu Allah mendatangkan rahmat melalui sholawat, sehingga aku mengucapkan sholawat. Setelah aku sholawat, orang-orang yang hadir ikut bersholawat. Hanya itu aku dimuliakan, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana panjenengan, Masya Allah, hidup di kawasan Gresik yang Masya Allah di mana-mana terdapat sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat dunia kita dikabulkan oleh Allah, hajat akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari ini keterangan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala Muhammad. Man shalla alayya sabahan ashran wa masaan ashran adrakat syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa paginya sholawat kepada aku 10 dan malamnya sholawat aku 10, maka orang tersebut pantas untuk aku syafaati kelak nanti di hari kiamat. Kelihatan ini paling mudah daripada yang 1000 tadi. Nah, usahakan Bu, di adkar-adkarnya khususnya anak pondok, Wirdul Latif yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad, itu mesti paginya di dalamnya ada anjuran sholawat 10 kali, dan sorenya sebelum malam ada anjuran sholawat 10 kali. 20 kali tak, hanya 20. Gak ngambil 5 menit, kurang daripada 5 menit. Tapi kalau diistiqomahkan tiap paginya 10, tiap sore malamnya 10, maka adrakat syafaati, orang tersebut pantas untuk disyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kehebatan daripada sholawat, kemuliaan daripada sholawat, karismatik yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat umat ini menjadi umat yang mulia melalui program sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, sebelum kita tutup, mari kita berusaha keluar dari mushola An-Nur, insyaallah membawa nur cahaya. Cahayanya Rasul alaihi salatu wassalam, cahaya sholawat insyaallah, cahaya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kita bawa dimanapun kita berada. Jikalau memang betul di dalam diri kita ada cahaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka hati kita akan selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kecintaan kita adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Apa kecintaan Rasulullah? Sholat berjamaah. Apa kecintaan Rasulullah? Memakmurkan masjid dan mushola. Apa kecintaan Rasulullah? Membaca Al-Quran. Apa kecintaan Rasulullah? Sholat di akhir malam.
a'lam. Apa kecintaan Rasulullah? Melakukan sholat duha. Apa kecintaan Rasulullah? Melakukan sholat-sholat yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang rawatib maupun yang ghair rawatib, qabliyah maupun ba'diyah. Ini hal-hal yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini keterangan datang seseorang yang bernama Thauban, salah satu sahabat, matur, ya Rasulullah, saya susah dan saya gelisah. Apa yang membuat dirimu susah dan gelisah, wahai Thauban? Saya memikirkan akhirat yang akan datang. Saya di dunia bisa memandang Anda, belum tentu di akhirat bisa memandang Anda. Ini keluhan sahabat yang hidup dengan Rasulullah. Di dunia saya bisa berbicara, di akhirat wallahu a'lam bisa atau enggak. Yang jelas ya Rasulullah, Anda pasti masuk surga. Dan Anda ya Rasulullah masuk surga pasti tempatnya di Firdausul A'la. Kalau Thauban ini masuk surga, belum tentu akan berada di Firdausul A'la. Itu kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, na'udzubillah, khawatir selama-lamanya tidak akan ketemu dan tidak akan bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ini keluhan para sahabat zaman dahulu. Bukan keluhan seperti kita-kita nih, keluhan nih, ya Rasulullah, duitku gak ono, mobilku pengen ganti, rumahku pengen mewah, boten. Jadi sahabat saat itu yang diangen-angeni, yang diinginkan bagaimana ketemu kali Rasulullah, bagaimana selalu dengan Rasulullah, bagaimana bisa selalu duduk dengan Rasulullah. Tidak ada keinginan daripada dunia. Bahkan diceritakan sahabat mengatakan, kami tahu dunia setelah Rasulullah wafat. Kami tahu dunia, ngerti dunia itu setelah Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah masih hidup, seakan-akan kami tidak di dunia. Di mana? Di akhirat. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluhan itu disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hei Thauban, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang telah dicintai. Kalau seseorang itu mencintai orang soleh, maka akan kumpul dengan orang soleh. Kalau yang dicintai itu bukan orang soleh, maka akan kumpul dengan orang yang bukan soleh. Perempuan cinta Fatimah, cinta Khadijah, cinta Aisyah. Walaupun gak pernah ketemu, tapi berusaha di dunia ini mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh beliau-beliau, insya Allah sakit ketemu. Amin Allahumma. Tapi kalau yang diidolakan itu film Korea, ngerti aku, ngerti bocoran. Yang diidolakan seandainya fulanah atau fulanah yang tidak tahu tuh, yang tidak pernah dahinya digunakan sujud sama Allah, yang tidak pernah matanya digunakan memandang Al-Quran, menjadi idola, khawatir nanti saat roh tiba kesulitan roh untuk diangkat. Kenapa? Karena dibebani dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya tentang akhirat. Begitu pula anak-anak muda ini. Kalau Anda cinta dengan Rasulullah, Anda cinta dengan auliaillah, Anda cinta dengan orang-orang soleh, akan dikumpulkan dengan anak orang yang soleh, wali-walinya Allah. Tapi kalau dicintai, kenapa anak muda nih? Podo ae, pemain Korea juga, atau pemain sepak bola? Maka akan dikumpulkan pula al-mar'u ma'aman, orang tergantung siapa yang akan dicintai. Dan ini hadis yang membuat bahagia para sahabat. Kok bisa? Ya, karena Rasulullah tidak mengaitkan tentang berapa bilangan ibadah. Tidak dengan puasa, tidak dengan sholat, tidak dengan Quran, tapi dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta. Pokoknya nek seneng, nek mahabbah ning donya ning akhirat bahkan dikumpulkan bareng-bareng. Sing sae kumpul dengan sing sae, sing boten sae nggih kumpul dengan boten sae. Sering saya sampaikan dan saya tutup, seekor anjing. Ngertos toh? Ceritanya anjingnya Ashabul Kahfi, anjing najasah mughalladah. Ulama sepakat masuk surga.
Namanya kitmir, kata ulama ahli tafsir. Itu anjing tidak ikut sholat, tidak ikut puasa, karena memang ghairu mukallaf, bukan manusia. Tapi nggak mau pisah dengan pemuda Ashabul Kahfi, diusir tetap datang, digurak tetap moro bahasa Jawa, terus duduk terus di pintu daripada gua, nggak mau. 309 tahun mengabdi khidmat dengan orang-orang soleh Ashabul Kahfi. Akhirnya Allah Ta'ala memasukkan bilangan Ashabul Kahfi termasuk juga seekor anjing. Yaquluna thalathatun wa rabi'uhum. Ashabul Kahfi 3, kata Allah 4. Apa 4-nya ya Allah? Anjing. Ada yang mengatakan arba'atun, 4. Siapa yang kelimanya? Anjing. Ada yang mengatakan 8 atau 7. Siapa yang ke-8 dan ke-9-nya? Anjing. Anjing. Wa kalbuhum. Seekor hayawan yang najasah mughalladah. Karena ketika di dunia memandang wajahnya orang yang soleh, duduk dengan orang yang soleh, gabung dengan orang yang soleh, tidak dilupakan rasa khidmatnya dan cintanya serta mahabbahnya dengan orang-orang yang soleh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita walaupun tidak melihat Rasulullah di dunia, tapi hati kita insya Allah sudah melihat Rasulullah. Roh kita melihat Rasulullah, semangat kita insya Allah dengan Rasulullah, dan roh kita insya Allah dengan Rasulullah. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita bisa selalu bersama-sama untuk melantunkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Rasulullah bahagia dengan kita, mudah-mudahan Rasulullah cinta kepada kita, dan mudah-mudahan hajat kita semua yang dunia yang akhirat insya Allah dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita dengarkan doa bersama-sama dari Yai Rafiq insyaallah. Mudah-mudahan doa beliau dikabulkan oleh Allah. Amin. Al-Fatiha. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad bi hubbi sayyidina Muhammad nur badal huda mutammam. Allahumma salli ala Muhammad qalbi yahin ila Muhammad bazal fi walayhim mudayyam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi حبيب سوى محمد خير الرسول طه المكرم. اللهم صل على محمد شوق المحبين محمد أظلم ضم بيدلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد من سيدنا محمد أم الغراب لدم معظم. اللهم صل على محمد مدفن سيدنا محمد طيب الغراب لدم مفخم. اللهم صل على محمد أحيا الدجى زمنا محمد حتى اشتقى
محمد قدم مهرم اللهم صل على محمد لما على ولنا محمد مولى وسلمه وكلم اللهم صل على ندعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لنا ننعم اللهم صل على محمد نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم اللهم صل على من جاوب الجونا محمد يوم الأوان بيتحشم اللهم صل على محمد والنور جاء بمحمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعمار سيدنا محمد ستون جيم من معوم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صلى الإله على محمد والصحب كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وحيد، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورفته، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالك النهج القويم اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا يا الله في زمرته، واحشرنا يا الله غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وقنا مستمسكين بطاعته ومحبته، وأمتنا يا الله على سنته وجماعته، وأمتنا يا الله على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا بيوم استغفر عليك فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم، واغفر علينا ببركة لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا يا الله في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك يا الله بجاه النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء أن كلنا معينا ومصطفى، وبوينا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأبطال وأصحاب الأخيار السادة الأبرار أن كفر عنا الذنوب والأوزار، واخلصنا يا الله من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار، واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسر أعمالنا في الأعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك، إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. اللهم لا تدع لنا في مقامتنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا محل المشكلات إلا أديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته، ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلي كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فأرج علينا. إلي كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى
إلا تمم النعم علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا إلهي يا كريم بجاه المصطفى فرج علينا أذقنا برد عفوك يا إلهي وهو من كل مصلاب علينا إلهي يغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا فإننا نعول في مهمين ألم بنا ولا ما قد لكينا إلهي اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى على حد ولا سبب ولكن إذا وقد سكنتنا لقمينا إليك اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين إليك اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى كذلك وأصحاب كرام وتب لهم والصالحين إليك اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور سورة الفاتحة.